Baik, sahabat Serabis, kita ketemu lagi di sesi masih menggali tentang broker properti. Sahabat Serabis, untuk menjadi broker properti itu tentunya ya dibutuhkan keterampilan yang bisa kita pelajari sambil berjalan ya. Meskipun demikian tetap kita perlu jam terbang gitu. Yang dibutuhkan dari jam terbang itu adalah apa? Pertama, kita harus senantiasa belajar ya. Belajar dari klien, belajar di kantor, belajar sendiri bagaimana cara promosi, bagaimana cara negosiasi dan lain sebagainya. Terus kemudian dari belajar itulah dibutuhkan apa? Keuletan. Kita harus ulet dalam apa? Dalam menghadapi penolakan misalnya ya. Kita tidak bisa serta-merta diterima oleh klien. Kenapa? Kita baru ketemu, kita belum pernah mungkin kita baru ketemu, kita belum pernah bertatap muka. Tentunya klien tidak semudah itu untuk mempercayai kita. Nah, inilah yang diperlukan dari kita untuk apa? Untuk ulet ya, pendekatan terhadap klien ya. Karena apa? Properti yang dimiliki itu asetnya miliaran. Sementara ketemu kita baru sekali, tentunya orang tidak mudah percaya begitu saja. Disinilah diperlukan keuletan kita untuk follow up terhadap klien tersebut, untuk mengenalkan, untuk bicara hati ke hati sehingga klien mau menerima kita. Yang berikutnya diperlukan kesabaran. Saya pernah menghadapi satu waktu gitu, 4 bulan saya tidak transaksi. Bulan ketiga udah gelisah, ini apa yang salah dari saya? Terus saya gali, terus kemudian saya menemukan, oh ini ada kesalahan-kesalahan yang kemudian saya coba perbaiki, sehingga di bulan ke-6 saya baru bisa transaksi. Tapi luar biasa, di bulan ke-6 itu saya transaksi langsung 3 unit yang nilainya miliaran. Nah, dari kasus itu tentunya saya mendapatkan pelajaran bahwa di dunia bisnis properti, khususnya broker properti, itu perlu kesabaran untuk menjalankannya. Kenapa? Karena uang yang kita akan hasilkan itu besar. Ya. Yang kedua, tidak harus di broker properti pun tentunya yang namanya bisnis perlu kesabaran. Ya. Ketika kita udah berazam, ini bisnis saya. Ketika kita sudah komitmen, ini peluangnya besar dan saya ambil ini peluang ini, tentunya tantangan berikutnya kita perlu sabar dalam menjalankan bisnis itu. Terus kemudian disiplin juga merupakan hal yang paling penting di usaha apapun, di bisnis apapun. Meskipun ya tadi saya uraikan bahwa bisnis broker properti itu relatif time freedom, artinya waktunya kita bebas ngaturnya, tetapi kita perlu menjaga kedisiplinan. Pada saat apa kita harus datang ke kantor dan serius meeting dengan manajemen kantor. Kemudian di situ kita harus disiplin juga dalam hal misalnya follow up ya. Kita tidak bisa ngobrol sana sini, tetapi kita harus konsen untuk follow up klien, baik itu owner, baik itu buyer, baik itu pihak-pihak yang lain yang tentunya menghadapi kasus-kasus dan sebagainya. Disiplin ini penting ketika kita mengantar pembeli, misalnya janjian dengan klien, itu dibutuhkan kedisiplin yang tinggi, karena disitulah reputasi kita dijaga, disitulah reputasi kita ditunjukkan bahwa kita emang komitmen untuk melayani klien kita, kan gitu. Dan kemudian manajemen ya, manajemen dalam broker properti tentunya kita harus bangun sedemikian rupa sehingga ketika kita menentukan properti yang akan kita jual dengan apa, misalnya dengan manajemen pemasaran seperti apa, iklannya bagaimana, terus kemudian iklan internetnya bagaimana, mengelolanya bagaimana, itu dibutuhkan manajemen yang tinggi, yang kuat untuk sehingga properti itu sesuai dengan target waktu yang kita tentukan bisa terjual. Dan selain itu bahwa kita harus senantiasa mengembangkan diri ya. Kalau di broker properti itu kita bisa update dengan kita bergabung di asosiasi, misalnya kantor kita bergabung di RIB misalnya, di Indonesia baru ada satu asosiasi yaitu RIB,
Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Nah, kita bisa bergabung di REB, yang disitulah kita akan mendapatkan teman baru, partner baru, pengembangan diri yang terus menerus, dan di situ kita ada kompetisi antar anggota REB atau antara agent sendiri, atau bahkan kita punya kompetisi dengan marketing kita atau broker-broker yang lain kan itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan reputasi yang baik di hadapan klien. Sahabat Serabis, menariknya bahwa menjadi broker properti tadi, pertama tidak harus memiliki keahlian tertentu, tapi kita bisa sambil berjalan mendapatkan ilmu itu. Kedua, kita tidak harus memiliki modal yang besar, tetapi kita bisa melakukan bisnis dengan nilai yang fantastis ya, kadang puluhan miliar. Ketiga, tidak harus menjadi orang hebat terlebih dahulu, kita bisa menghasilkan uang yang besar, tetapi sambil jalan ya kita bisa akan mendapatkan peluang ya untuk memiliki penghasilan yang besar dari bisnis itu kan itu. Dan untuk kemudian ketika passion kita sudah tepat ya di dunia broker properti, tentunya kita level-level berikutnya kita akan tingkatkan dengan unit transaksi kita tingkatkan, volume transaksi kita tingkatkan, sehingga kita bisa mengejar target yang kita bisa canangkan dari awal, misalnya untuk mendapatkan komisi per bulan sekian, untuk mendapatkan penghasilan setahun sekian kan itu kita bisa capai di broker properti ini. Baik sahabat Serabis, semoga bermanfaat. Saya Yanto Sudrajat dari BSM Property mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.